Sidang lanjutan kasus narkotika yang menjerat nama Ahmad Zoni kembali digelar Kamis. Fakta baru pun muncul ke permukaan setelah salah satu saksi yang merupakan rekan sekamar Ahmad Zoni memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim. Saksi mengaku tinggal satu kamar dengan Amar sejak Oktober 2023 hingga Januari 2024 di Blok 1 nomor 4 Rutan Salemba. Kamar tersebut dihuni 4 orang, termasuk saksi sendiri, Ahmad Zoni, serta 2 narapidana lain yang bernama Jaya dan Black. Mas duduk tanpa tekanan di pihak manapun? Tanpa ada penekanan apapun. Apakah saudara pernah ditahan di Rutan Salemba? Iya, pernah. Pernah. Terkait perkara apa saudara ditahan di Rutan Salemba? Kriminal. Semua kriminal dikatakan. Kriminal apa ini? Durian, Pak. Durian, bukan narkotika. Bukan. Apakah saudara saat ini sedang menjalani proses perkara pidana lain? Tidak ada. Tidak ada. Sejak kapan saudara ditahan di Rutan Salemba? Januari 2024. Januari 2024. Apakah saudara mengenal terdakwa Muhammad Ahmad Akbar? Ya, Zoni? mengenal. Kenal? Ya. Bagaimana awalnya saudara mengenal terdakwa Muhammad Ahmad Akbar? Kebetulan saya satu kamar, Pak. Kebetulan satu kamar. Apa saudara satu kamar dengan terdakwa Muhammad Akbar? Ya. Selama berapa lama? Berapa lama? Dari bulan Oktober 2024. Berapa orang yang berada dalam kamar tersebut dan siapa saja namanya? Terakhir 4 orang, Pak. Terakhir 4 orang. Ya. Siapa aja namanya? Jaya, saya, Black, sama Bang Ahmad terakhir. Jaya, si Black, Bang Ahmad, Ahmad saudara. terakhir. Iya. Berarti itu sering nggak kamar kalian itu ada yang main sama kamar kalian? Betulan di blog saya itu waktu itu yang mulia untuk bertamu aja ya kan sangat privasi. Jadi Kamar saudara? jarang yang itu. Nggak ada terdakwa lain? Tidak ada. Dalam sidang itu, saksi mengungkap momen penggeledahan yang terjadi pada Januari 2024. Penggeledahan dilakukan setelah apel malam sekitar pukul 20.00 WIB. Menurut saksi, penggeledahan itu bersifat khusus karena hanya menyasar kamar mereka, bukan razia rutin seluruh blok. Saat itu, Ahmad Zoni disebut berada di dalam kamar, bahkan tengah berbaring di atas tempat tidur. Menariknya lagi nih guys, saksi menegaskan bahwa barang yang ditemukan petugas saat penggeledahan hanyalah handphone, charger, dan bluetooth tanpa adanya temuan narkotika. Saat dilakukan penggeledahan, apakah saudara berada di kamar tersebut? Ya, berada di kamar tersebut. Dan berapa orang ada di sana? Siapa aja yang berada saat penggeledahan itu? Petugas, Pak. Bukan pada saat itu di kamar itu siapa Pak. aja? Saya, Jaya, Black, sama Ahmad. Berarti bapaknya ada ya? Ada di kamar prosesi para malam. Kamar dan blok berapa tempat saudara dan terdakwa tinggal? Blok Q nomor 4. Blok Q nomor 4. Siapa yang melakukan penggeledahan tersebut? Tugas Rupang. Siapa namanya? Yang saya kenal ya Pak ya, Pak Eka, Pak Rudi, sama Pak Joko. Pak Eka, Pak Rudi, Pak Joko. Pak Budi, Pak Joko. Iya. Dari pihak Rutan Salemba? Untuk razia rutin, yang saya lihat tidak Pak. Tidak ya? Iya. Terus khusus untuk kamar-kamar dunia? Kamar yang saya tempatnya aja juga ya. Jangan lain nggak? Tidak. Pada saat penggeledahan dilakukan, di mana posisi terdakwa Muhammad Ahmad Akbar, Ahmad Zoni? Di atas Pak. Di atas. Lagi ngapain dia? Rebahan, tiduran. Tiduran. Apakah saudara juga ikut geledah? Ya, digeledah juga Pak. Ikut ya, ikut geledah ya. Apakah saudara diamankan bersamaan dengan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar? Ya. Iya. Iya Pak. Diamankan Jamannya juga. Digeledah juga. di bawah juga. Di bawah juga. Iya. Kapan dan sekitar jam berapa penggeledahan dilakukan? Setelah apel malam, Setelah apel malam, berarti sekitar jam 8. jam 8. 8 ya.
Apakah pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa Muhammad Akbar? Untuk penggeledahan pada saat itu yang ditemukan cuma handphone Sasan sama juga Bluetooth aja, Pak. Setelah penggeledahan, keempat penghuni kamar langsung dibawa ke kantor keamanan untuk diintegrasi. Saksi mengaku saat itu dirinya dipisahkan dari Amar Zoni. Keesokan harinya, mereka kemudian dimasukkan ke dalam sel tikus atau sel isolasi bersama sekitar 10 orang lainnya. Saksi bahkan sempat mempertanyakan alasan dirinya ikut ditahan, padahal merasa tidak bersalah. Namun petugas saat itu hanya menjawab agar ia mengikuti prosedur yang berlaku. Ke kantor, Pak, ke atas. Kan udah diamankan, Iya. saudara kan diamankan. Iya, benar. Kemudian Amar sudah diamankan. Sebenarnya diamankan juga. Diamankan semua, Pak. Oh, jadi yang 4 itu diamankan, Diamankan semua. Dibawa ke pos pengamanan. Dibawa ke kantor di atas. Iya. Terus di kantor itu ada CCTV kan? Di kantornya, Pak. Di kantor yang tempat di bawah itu Kebetulan di ruang interogasi saya ada ada, monitor CCTV ya, Pak. semua ada ya? Iya. Setelah penggeledahan sekitar 9-an, Pak. Jam 9. Nah, selanjutnya saat dimasukkan ke ruang sel tikus ada beberapa orang di dalamnya. Jadi kan kamu pertama diintegrasi dulu gitu. Iya. Saya diinterogasi di ruang berbeda. Ruang berbeda dengan Amar. Iya. Terus kemudian Kemudian berapa saya lama kamu diintegrasi? diinterogasi sekitar 1 jam, Pak. 1 jam. Iya. Terus Setelah itu saya dipindahkan ke ruang tengah. ruang tengah. Iya. Ketemu Amar? Tidak. Tidak. Iya. Terus habis itu langsung dimasukin sel tikus. Kita dikumpulkan pada pagi, Pak. Setelah mau apel pagi. Berapa orang yang dikumpulkan? Kita 10 orang. Kita 10 orang. Iya. Terus yang masuk sel tikus berapa orang? Semua 10 orang. 10 orang ya, semua. Iya. Kenapa kok dimasukkan ke sel tikus? Apa dianggap ada kesalahan dari saudara Jadi- yang sama 10 itu? Saya sempat bertanya sama petugas, Pak, kenapa saya ikut dimasukin ke sel juga? Saya tidak bersalah. Petugas bilang, udah kamu ikut aja. Yang jelas kamu tidak terbukti bersalah. Seperti itu, Pak. Kejanggalan pun mulai dirasakan saksi. Ia mengaku baru mendengar informasi adanya temuan barang bukti narkotika di kamar mereka pada keesokan harinya. Saksi bersikeras selama ia menjaga kamar tidak ada orang luar yang masuk, mengingat sistem keamanan dan privasi blok sangat ketat. Ia juga menilai bahwa selama tinggal bersama tidak ada aktivitas mencurigakan terkait narkoba yang melibatkan Amar Zoni. Saya tidak terbukti bersalah. Jadi saya di ruangan yang berbeda. Yang menilai tidak terbukti bersalah siapa? Petugas. Petugas. Karena saya saat penggeledahan saya tidak ditemukan barang bukti atau apa di badan saya atau di lemari saya, tempat tidur saya. Itu petugas hutan apa polsek? Petugas rutan. Petugas hutan. Siapa Iya. namanya? Itu yang tadi saya sebut, Pak. Pak Eka, Pak Joko, Pak Eka. sama penggeledahan kedua. Penggeledahan yang di mana nih, Pak? Di Di kamar. tempat kamar saudara juga. Jadi di ruang tempat saya interogasi itu kebetulan ada monitor CCTV, Pak. Ya. Nah, dan pada saat itu saya melihat monitor CCTV itu ada beberapa petugas yang datang balik lagi ke kamar, Pak. Orang datang. Di dalam kamar. Amar Joni ada kan kamar waktu itu? Posisi saya tidak melihat kamar Yudi di mana ya, Pak. Yang jelas saya di ruang interogasi berbeda. Kan ada CCTV. Iya. Kan petugas kembali. Iya, saya tidak melihatnya, Pak. Nah kalau kembali itu kan harus kan nampak dong siapa-siapa Iya, saya lihat cuma petugas doang, Pak. Kamu melihat Amar Joni ada nggak di Tidak ada. sini? Pada saat penggeledahan itu yang ditemukan cuma handphone sama jajaran doang, Pak. Iya. Kemudian setelah kosong interogasi ini, Iya. saudara bisa dapat informasi nggak dari petugas Bapak ada apa sebenarnya? Tidak ada. Tidak ada. Kan saudara kan dikoreksi, kan saudara dikoreksi, ya kan saudara diinterogasi. Setelah saya diinterogasi, itu saya di ruangan yang berbeda dipisahin, Pak. Setelah saya tahu katanya saya dengar dapat informasi, itu setelah paginya, Pak. Iya, apa informasinya? Ditemukanlah barang bukti segala macam Iya. di kamar. Kalau kan nggak apa namanya nggak ada hubungannya ini kan? Iya, benar. Saudara nggak diproses. Iya. Terus ada yang cerita dari pegawai rutan ini, masih kabar ternyata di kamar ini ada bla ini ada nggak? Setelah itu saya dapat informasi pas paginya doang, Pak. Iya itu apa kemana? Nih, gue nemuin barang ini di kamar di atas. Petugas. Iya. Mereka juga enggak. Enggak, bukan. Menurut saksi nih guys, Amar dikenal berperilaku baik.
sering beribadah ke masjid, mudah bersosialisasi, dan tidak pernah melanggar aturan rutan. Saksi juga bersumpah tidak pernah melihat Ammar mengkonsumsi, menyimpan, atau memperjualbelikan narkoba di dalam kamar. Yang dikonsumsi Ammar selama itu disebut hanyalah vitamin yang didapat dari kunjungan keluarga dan sudah melalui izin petugas. Ya, Bang Ammar hari-hari ini ya tetap ke masjid, sholat, terus bergaul sama yang di bawah. Terus saya lihat juga sering kunjungan juga, ya kan, dan kayak sering juga sih di blog. Pernah nggak saudara saksi melihat Muhammad Ammar yang melakukan perbuatan yang Untuk yang saya lihat tidak ada. yang menjual? Untuk menjual transaksi segala macam di kamar itu tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak pernah aneh-aneh ya? Tidak ada, Pak. Berarti kelakuannya selalu bagus ya? Iya. Sama teman? Sama temen ya sosialnya seperti kayak orang biasa aja bergaul gitu, Pak. Tidak pernah menawarkan sesuatu juga ya? Tidak pernah. Kelakuan baik berarti ya? Di kamar aja, rutinitasnya seperti masjid. Pernah nggak terdakwa nanti misalkan mengkonsumsi enggak ya? Tidak pernah, saya tidak pernah melihat sama sekali. Berarti terdakwa nanti nggak termasuk yang 75% itu? Saya tidak tahu kalau soal itu yang mulia. Tahu. Iya, yang jelas saya selama saya di sana saya tidak pernah melihat Bang Ammar tuh mengkonsumsi segala macam. Konsumsi atau megang-megang? Tidak pernah, saya tidak pernah melihat sama sekali. Tak hanya dari saksi, Ammar Zoni dan tim kuasa hukumnya juga menyampaikan sikap tegas di persidangan. Mereka mendesak jaksa penuntut umum untuk menghadirkan rekaman CCTV rutan sebagai bukti kunci. Menurut Ammar, CCTV tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan korban rekayasa oknum tertentu. Ammar secara terbuka mengaku merasa dianiaya dan berharap kebenaran terungkap melalui bukti fisik, bukan sekedar keterangan lisan. Ya, kepada pengadilan kalau untuk selaku kita sebagai terdakwa ini memohon majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberitakan jaksa penuntut umum menghadirkan dan mengajukan alat bukti berupa CCTV persidangan. Dan kami mau tolong mungkin dengan media, teman-teman media dan semua netizen bisa didorong gitu kan untuk tetap harus dihadirkan CCTV. TV memang menghadap ke kamar, jadi makanya itu semuanya ini harus terbuka lewat dari CCTV karena bukan cuma omongan doang gitu loh kan, tapi adalah bukti gitu loh. Nah sementara kalau misalkan tidak dihadirkan ya artinya ada sesuatu yang salah, berarti ada sesuatu yang diubet-ubetin. Saat ini, Ammar Zoni menyebut dirinya merasa lebih aman berada di lapas Cipinang Narkotika. Ia mengaku mendapat perlindungan dari pihak lapas setelah sebelumnya mengalami intimidasi dan ancaman. Ammar juga berharap tidak perlu kembali dipindahkan ke Nusa Kambangan dan ingin menyelesaikan masa hukumannya tahun ini agar bisa segera pulang. Tak lupa sang aktor juga meminta dukungan doa dari publik dan media agar kasus yang menjeratnya bisa terang benderang dan keadilan benar-benar ditegakkan. Terima kasih sudah terus menyuarakan gitu kan tentang kebenarannya harus terungkap gitu loh. Dan saya berharap juga dari kuasa hukum saya, Om John, Ibu Devita dan Mas Wilman juga berjuang keras untuk membuktikan gitu loh. Dan nanti kan setelah ini akan ada lagi saksi meringankan lagi ya Om. Saksi fakta dan saksi ahli gitu ya Om. Dan kami berharap dengan semua ini juga bisa terbuka agar saya tidak dipindahkan kembali lagi ke NK gitu loh. Karena untuk menunjukkan kalau saya tidak terlibat apa-apa di sini. Cipinang Narkotik yang mana mereka sangat melindungi saya, sangat menjaga diri saya gitu kan. Karena memang banyak ancaman-ancaman. Makanya saya berani ngomong semuanya di sini tentang bagaimana oknum yang terlibat ini segala macam dan bagaimana rutan segala macam. Saya berani lantang di sini karena alhamdulillah dari lapas Cipinang sangat menjaga saya gitu loh. Jadi makanya saya minta doanya semoga saya tidak baik-baik saja gitu. Ya saya berharap sih cuma doa doang sih. Saya berharap dari semua teman-teman minta doanya banyak-banyak semoga ini semakin terbuka dan saya bisa segera pulang dan saya tidak kembali lagi ke Nusa Kambangan karena tempatnya itu tidak profesional untuk saya gitu. Saya berharap saya menyelesaikan hukuman saya yang sekarang ini di tahun ini saya bisa pulang.